Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan kabar-kabar saya semua. Kali ini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya beberapa tahun lalu. Jadi sekitar lebih dari 10 tahun lalu ya. Waktu itu saya masih semangat-semangatnya bekerja sebagai wartawan atau jurnalis, dan karena saya sempat vakum berhenti di tempat pekerjaan saya, lalu saya berpikir berinisiasi untuk membuat sebuah tabloid mingguan, dan masalahnya saya tidak punya uang atau biaya untuk melakukan itu. Lalu saya membuat proposal dan saya mengajukan ke salah satu pemerintah kabupaten, dan dugaan saya sebenarnya ya tidak akan direspon, tapi saya memberanikan diri untuk melakukannya. Dan proposal saya kirim beberapa minggu kemudian saya datang untuk progres. Dan waktu itu saya lagi menunggu di ruang tamu ya, ruang tamu. Jadi menunggu untuk bertemu salah satu pimpinan di kantor bupati untuk menanyakan bagaimana progres proposal saya. Dan pada saat menunggu itu tiba-tiba ada seseorang yang datang lalu duduk tepat di sebelah saya, dan orang itu saya kenal dia. Dan setelah beberapa waktu lalu orang itu kemudian menelpon, dan dia berbicara dengan seseorang yang mungkin di tempat lain ya, karena menggunakan teleponnya. Jadi mereka berbicara agak serius, dan apakah orang itu sengaja berbicara itu agar saya dengar atau entahlah, tapi karena jarak duduk itu agak dekat, jadi dia berbicara dengan suara yang jelas. Jadi saya sempat mendengar apa yang dia sampaikan. Jadi inti dari pembicaraannya itu saya menangkapnya bahwa dia lagi membahas konflik yang terjadi di wilayah Maluku. Jadi waktu itu memang Maluku lagi dilanda konflik di beberapa kabupaten, dan waktu itu belum 100% reda. Nah, yang saya tangkap dari pembicaraan orang itu bahwa sepertinya dia berdiskusi dengan seseorang di telepon mengenai keadaan konflik yang belum juga selesai, dan terus saja ada korban yang berjatuhan. Nah, yang saya tangkap dan saya merasa ini sesuatu yang aneh ya, karena dia menyatakan bahwa oh ya, biarkan saja, kira-kira katanya seperti dia. Biarkan saja mereka berkonflik begitu, biarkan saja konflik terus berlangsung dan korban berjatuhan, tidak masalah, itu biarkan saja, karena nanti dengan begitu kita bisa mengambil manfaat dari konflik seperti ini. Jadi itu nanti kita, ya seperti itulah bahasanya. Jadi dia berbicara lagi, tetapi saya sudah agak mulai merasa aneh dengan ungkapan orang itu, karena dia begitu tegasnya ya, dia menyikapi konflik itu sebagai sesuatu yang positif bagi dia untuk mendapatkan manfaat ya, mungkin manfaat apalah, manfaat mungkin kepentingan politik kah, atau kekuasaan kah, atau kepentingan ekonomi kah, begitu. Tapi yang miris bagi saya adalah kenapa dia ikut mengiyakan agar konflik itu berkepanjangan. Sementara kondisi saat itu, saya tahu bahwa sudah banyak korban meninggal, banyak orang kehilangan harta, banyak orang mengungsi begitu karena besarnya konflik itu. Dan itu bukan hanya terjadi di Ambon, tapi di beberapa kabupaten kota juga terjadi. Dan saya menyayangkan orang itu berkata seperti itu. Dan saya juga tahu bahwa orang itu, dia adalah seorang politisi, dan sebenarnya dia politisi gagal karena beberapa kali mencalonkan diri di legislasi,
ya selalu gagal dan tidak pernah berhasil. Dan pernyataan itu keluar dan saya dengar seperti itu, saya sudah dapat menyimpulkan bahwa orang itu adalah orang yang busuk. Orang busuk, hatinya busuk, pikirannya busuk, karena memanfaatkan situasi kemanusiaan yang begitu genting untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang-orang yang sekelompok dengan dia. Begitu. Masa beraninya dia mengatakan bahwa biarkan konflik seperti itu supaya bisa mendapat manfaat dari konflik itu. Setelah beberapa 10 tahun lebih dari kejadian itu, ya beberapa tahun kemarin, saya mendengar kabar lagi bahwa orang yang tadi mengatakan itu di telepon, yang dulu dekat saya itu, dia telah wafat, dia meninggal, dan meninggalnya itu sadis. Dugaannya adalah overdosis obat-obatan dan ada seorang perempuan berada dekat. Dan itu adalah Allah alam sawab, tapi setiap kita tidak menginginkan meninggal dengan cara seperti itu. Tragis. Jadi orang-orang yang politisi terutama yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, merampas, mensabotase, apalagi ya, rampok. Ya, itu sesuatu yang buruk, tidak bagus. Jadi saya berharap itu tidak akan terjadi lagi. Ya, saya dan Anda semua tentu kita mengutuk hal seperti itu ya. Moral politik yang dipertontonkan oleh orang-orang, ya mungkin politisi yang tidak bermoral. Dan apa yang terjadi dengan Partai Demokrat beberapa hari ini sangat memalukan ya. Moral politisi kita yang bobrok itu dipertontonkan secara telanjang. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.